Shalom Bapak Ibu semua, shalom. Luar biasa ya, satu kata, wow. Oke, luar biasa. Tidak pernah terpikirkan, tidak pernah terbayangkan saya bisa berdiri di sini dan men-sharingkan firman Tuhan. Oke. Mungkin untuk sekedar informasi, saya juga saya bertobat enggak lama, baru 8 tahun. Oke. Tapi Tuhan sudah bawa kehidupan saya luar biasa. Jadi amin. 10 tahun yang lalu, 8 tahun dan 10 tahun sebelumnya, saya biasa antar istri saya ke gereja. Saya tipikal orang yang belum mengenal Tuhan. Dulu istri saya ke gereja, saya selalu datangnya terlambat. Dulu. Sekarang, saya yang kejar-kejar istri saya. Ayo kita nggak boleh telat. Baju tolong disediakan dari besok kemarinnya. Jangan pagi-pagi baru pilih baju. Oke? Itu kita sekedar perkenalan dari saya. Kita akan masuk ke dalam firman. Tapi sebelum saya sampaikan firman, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami semua Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan yang penuh dengan kekurangan untuk bisa menyampaikan firman yang Kau sampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan. Kau buka telinga kami, Kau lembutkan hati kami. Sehingga firman yang kami dengar, tidak hanya kami dengar, tapi kami renungkan firman itu. Dan pada akhirnya kami bisa melakukan firman yang kami dengar. Roh Kudus, bantu kami Tuhan untuk bisa diberi hikmat untuk mengerti tentang firman yang akan disampaikan. Yang siap untuk mendengarkan firman daripada Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. 2 bulan terakhir kita belajar tentang influence in our family. 2 bulan yang lalu, dan bulan lalu kita belajar tentang influence in our church. Bulan ini kita akan belajar influence in our community. Oke, jadinya Pak Arifin tadi dapat berbicara bahwa kita ini tidak harus bisa menjadi influence dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Oke? Hal yang pertama yang akan kita pelajari di sini adalah kenapa kita harus menjadi influence? Why? Oke, why? Kenapa? Ada 2 alasan kenapa kita harus menjadi influence. Yang pertama, kita ini sudah diberikan kuasa dan otoritas. Kejadian 1 ayat 26. Kita ini dibuat serupa dan segambar dengan Tuhan kita. Dan supaya apa? Supaya kita berkuasa. Radah. Jadinya berkuasa itu radah. Jadinya kita ini jangan sampai pernah berbicara, saya tidak punya apa-apa. Saya tidak mengerti apa-apa. Padahal Tuhan sudah memberikan kita otoritas. Oke, itu yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kita harus menjadi influence untuk orang lain, karena kita ini mendapat perintah daripada Tuhan sendiri. Amanat agung kita, Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kita ini semua disuruh pergi, tidak menunggu. Kadang-kadang kalau di tempat saya, enggak di sini, doanya itu datangkanlah jiwa-jiwa. Perintah Tuhan, kita yang disuruh pergi. Kita yang harus mencari jiwa, bukan kita yang menunggu jiwa. Oke? Perintah Tuhan. Jadi kenapa kita harus menjadi influence, garam dan terang untuk dunia? Ada 2. Pertama, kita sudah diberikan otoritas, dan yang kedua itu adalah perintah Tuhan sendiri. Dan kita akan sama-sama belajar sekarang bagaimana. Tadi kan kita sudah tahu why. Sekarang kita belajar how. Kita ini harus tahu posisi kita ini siapa, dan
apa purpose hidup kita. Jadinya kita ini harus tahu posisi kita apa dan tugas kita apa. Kalau kita tidak tahu dua hal ini, kita tidak tahu why dan tidak tahu how-nya, kita akan lost. Karena kita tidak tahu identity kita akan wandering around, saya tidak bisa, saya tidak mampu, tapi Tuhan sudah berikan otoritas. Tuhan sudah berikan perintah yang jelas, kita jalan. Yang kedua, how, kita akan belajar how, bagaimana. Ini yang kadang-kadang kita tidak mengerti. How-nya seperti apa? Pergi seperti apa? Oke? Hari ini kita akan sama-sama belajar leading as influence in my community. Dengan cara care. Kita care dengan others. Kita care dengan sesama kita. Kita akan sama-sama belajar di Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 10. Yohanes 2 1 sampai dengan 10. Kita akan baca sama-sama, mungkin agak kecil, saya akan bacakan saja ya. Yohanes 2 1 sampai 10 ini tentang mujizat pertama daripada Tuhan Yesus. Oke, mujizat pertama yaitu mujizat air menjadi anggur. Oke, kita sudah sering baca ayat ini ya kan, bahkan yang mungkin sudah pernah ke Israel, sudah pernah juga ke Kanaan, sudah beli wine-nya juga, anggurnya juga, ya kan? Kita akan baca firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. 5. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yunani, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cendoklah dan bawalah kepada pimpinan pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Yang terakhir, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan yang sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik, akan tetapi engkau menyediakan anggur yang baik sampai sekarang. Amin. Oke. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana kita menjadi influence untuk komunitas kita. Oke. Kita akan sama-sama belajar tentang care, peduli. Oke, tapi care ini C yang pertama itu adalah kita harus menjadi influence dengan cara communicate. Oke. Kita harus bisa menjadi influence, oke, dengan cara berkomunikasi dengan orang. Oke. Kita sebagai orang percaya, oke. Dalam ayat itu pada hari ketiga di perkawinan di Kana, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Artinya apa? Artinya Yesus ada dalam komunitas dan Yesus berinteraksi dengan orang-orang di perkawinan itu. Artinya kalau kita mau menjadi influence untuk orang lain di komunitas kita, kita tidak boleh diam saja di rumah, Kita tidak boleh menjadi orang yang telepati. Jadi saya akan berbicara dengan orang itu melalui telepati. Tidak. Kita ini harus aktif, connect dan berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Kemarin 1 minggu ini saya dan keluarga itu dapat jalan. Kemarin kita ke daerah Eagle Bay di selatan, dan ada satu cave namanya Cave Ngilgi.
Ngilgi. Anak saya bilang, wah di sini sepi banget ya. Sepi banget, tidak ada kegiatan apa-apa. Enak ini untuk santai-santai. Saya ingat, saya bilang, Braxton kalau mau jadi orang yang berpengaruh, kita jangan tinggal di dalam goa. Kalau kita tinggal di dalam goa, tinggal di tempat terpencil, kita tidak berinteraksi, tidak connect dengan orang, bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain? Tidak mungkin. Jadi kita ini harus kita mempengaruhi orang lain di sekitar kita, tetangga kita, tempat komunitas kita bermain, tempat pekerjaan kita di mana kita ditempatkan, dan ini adalah tantangan untuk kita. Kita ini orang percaya tidak hanya terbatas pada gedung, dinding-dinding gereja. Kita ini adalah garam dan terang untuk orang lain. Jangan sampai nggak di sini tempat kita. Kita ini terang-terangan, menjadi terang di antara sesama kita. Kita ini harus menjadi terang kepada orang-orang yang masih di luar sana, yang masih gelap. Jangan kita asin-asinan, garam-garaman sesama orang yang percaya. Karena tugas kita adalah menjadi garam untuk orang lain. Kita ini berbuah untuk orang lain. Amin. Dan kita ini berkomunikasi melalui orang lain, tidak hanya melalui ucapan kita. Tapi bisa sekarang sudah media sosial, sudah melalui tingkah laku kita, perbuatan kita, orang membaca apa yang kita lakukan. Dan kita ini di komunitas, kita ini harus bisa membaur dengan komunitas. Kita juga jangan sampai terlalu rohani, terlalu direct, ketemu orang yang baru ketemu dengan kita, baru kenal dengan kita, orang yang belum percaya, kita langsung Matius 3 ayat 2, jangan seperti itu. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Jangan. Kita ini punya teknik juga, punya pendekatan. Jadi kalau orang langsung baru kenal dengan kita, langsung kita khotbahi, langsung kita keluarkan ayat-ayat, langsung kita bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Tidak bisa seperti itu. Bahkan di tempat kami, di komsel kami, saya 8 tahun yang lalu dibaptis. Saya sudah banyak membaptis anggota-anggota komsel saya. Kenapa? Karena mereka melihat perbuatan kita, melihat keluarga kita. Bukan khotbahnya yang dilihat, tapi orang melihat apa yang kita lakukan. Matius 5 ayat 16. Demikianlah terangmu bercahaya di depan orang, sehingga orang bisa melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allahmu di surga. Artinya bukan kita yang berbuat baik supaya kita dilihat, bukan. Tapi orang melihat, oh orang ini beda ya, orang ini orang percaya ya, Tuhannya beda. Sehingga mereka bisa ikut dengan Tuhan kita. Kita tidak berbuat baik untuk masuk surga. Kita berbuat baik karena kita sudah mendapatkan berkat yang dari Tuhan kita. Tuhan sudah terlalu baik terhadap hidup kita, kita limpahkan kehidupan kita yang baik kepada orang lain. Nah jadinya hari ini dan kita juga bisa mempengaruhi orang dengan berkomunikasi, dengan connect dengan orang melalui komunitas yang ada. Saya punya beberapa komunitas, Saya ada beberapa komunitas yang salah satunya itu adalah komunitas lari. Mungkin banyak yang, wah ini masa sih segede gini kok lari, ya kan? Banyak orang-orang yang, wah masa sih Pak Budi bisa lari, ya kan? Tapi ya puji Tuhan, saya masih bisa berlari, saya masih bisa menjadi garam dan terang di komunitas lari saya. Ini adalah beberapa foto. Dan yang kemarin, yang baju putih, yang pakai baju putih, ini adalah 2 minggu yang lalu saya ikut Maybank Marathon yang di Bali. Lolos, finish, masih sehat, dan ini bisa menjadi
kesaksian bagi saya. Saya ikut hobi lari ini tahun 2016 setelah saya dibaptis. Saya dulu beratnya 115 kilo. Sekarang berat saya di bawah 90, 89, 88 itu sekarang. Kenapa saya bisa berubah? Roma 12 ayat yang pertama. Jadi jangan serupa dengan dunia. Kita ini berbeda. Oke, jadi ini adalah bait Allah. Jadi kita harus pelihara bait Allah kita. Jadi jangan sampai kita ini menterlantarkan apa yang menjadi ciptaannya Tuhan. Kita selalu bilang, oh ini ciptaan Tuhan. Diri kita sendiri adalah bait Allah yang harus kita pelihara. Oke? Nah, dalam komunitas ini, nah saya juga sama ponakannya Pak Susanto juga ikut, ada nama HES itu yang jalan nanjak-nanjak juga, ya kan? Di gereja kami itu ada komunitas yang kita namakan ROK, Rombongan Orang Cari Kesehatan. ROK, Rombongan Orang Cari Kesehatan. Jadinya kita setiap minggu 2 kali 3 kali kita kumpul, bahkan Pak Gembala, Bu Gembala ikut juga, kita jalan. Kita putar di kampus yang ada di Singaraja, Dan ada salah satu jemaat, mungkin nanti kalau ke Singaraja bisa lihat pemain bass kami, Pak Oni namanya, itu beratnya 150 kilo, 150 kilo. Saya bilang ke Pak Oni, biasanya orang ngajakin Pak Oni ini kan makan, ngopi. Sekarang saya ajak Pak Oni jalan. Saya tidak jual apa-apa, saya tidak jual obat diet, saya tidak jual obat apa-apa. Saya ajak Pak Oni jalan, olahraga. Saya temani. Pulang kantor jam 5, ayo kita jalan. Puji Tuhan, turun 20 kilo. Ya, masih besar, ya kan? Tapi turun, Saya bilang ke Pak Oni, ikut jalan sama saya, makan bebas, silahkan makan, Tapi lama-lama sudah turun, mulai kontrol makannya. Dan istrinya, Bu Mika dapat info saya, dan ini sudah menjadi kesaksian juga di gereja kami. Pak Budi, terima kasih sudah menasehati suami saya. Kenapa? Karena saya sering ribut masalah makan. Ya, suruh diet, ya naik turun terus. Tapi dengan ini kita menjadi konsisten. Kita menjadi influence untuk our komunitas, our community. Apapun itu. Jadinya saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu di sini pasti punya komunitas masing-masing. Ada komunitas sepeda, komunitas masak, komunitas makan. Ada juga. Silakan itu dipakai. Jangan hanya berkomunitas dengan orang yang seiman. Kita juga harus berkomunitas dengan orang yang di luar sana. Supaya mereka tahu Tuhan kita berbeda. Amin? Amin. Yang kedua poinnya, yang pertama itu adalah communicate. Kita harus bisa berkomunikasi, connect dengan dunia luar. Kita tidak bisa menjadi influence kalau kita hanya diam, tidak melakukan apa-apa, tidak berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, kita harus adapt. C-A-A-nya itu adalah adapt. Kalau kita mau mempengaruhi orang lain, kita harus adapt. Adapt itu yang tadi, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tuhan Yesus berkata, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, sebab waktuku belum tiba. Jadinya, waktu kehidupan kita, tidak semuanya itu lancar-lancar saja. Ikut Tuhan, itu tidak langsung jalan tol, langit biru, tidak. Tapi tetap ada masalah. Tapi ingat, Tuhan menyertai kita. Di saat pernikahan itu tidak semuanya lancar, tapi ada problem, ada kekurangan anggur, dan di sanalah kita harus bisa beradaptasi. 8 tahun yang lalu saya bertobat. Setelah bertobat, 1 tahun kemudian itu ada musibah di keluarga kami. Saya sudah nikah, separate rumah.
orang tua saya, ibu, mamah dengan cici saya, itu rumah kami terbakar dan mereka meninggal. 1 tahun setelah saya bertobat. Saya benar-benar, wah, ikut Tuhan kok gini ya. Saya selama ini tidak ikut Tuhan, nggak ada masalah. Tapi tiba-tiba saya ikut Tuhan, tahun depannya 2 orang yang saya sangat kasihi itu meninggal. Saya bilang, wah, tapi saya beradaptasi, oke? Saya beradaptasi dan saya, kalau itu memang kehendak Tuhan, jadilah. Ya, jadilah. Dan itu yang membuat saya selalu bangkit, oke? Bahkan gembala saya Pak Thomas dapat concern juga. Kenapa? Karena baru sekali kita mengenal Tuhan sudah ada badai seperti ini. Tapi saya beradaptasi dan itu bisa kita lewati dengan penyertaan Tuhan. Oke? Bahkan di saat itu, oke, ada security satpam di rumah, oke, yang jaga malam, yang dia bisa melarikan diri dan dia tidak tahu api itu sudah besar karena dia ketiduran. Oke, karena ketiduran dan security polisi di sana bilang, "Pak, kalau ini mau dimasalahkan, ini pasti masuk karena dia lalai dalam tugas." Saya bilang, "Ini kesengajaan enggak?" Tidak kesengajaan. Yang kedua, kalau orang ini masuk penjara, berubah enggak situasi? Tidak berubah. Saya bilang, ya udah kita ampuni karena tidak ada unsur kesengajaan. Karena kalau begitu dia masuk ke penjara, keluarganya gimana, anaknya seperti apa. Dan di sanalah saya mulai belajar pengampunan. Jadinya nggak gampang. Wah ini salah Anda loh, salah Anda. Tapi saya bilang, oh ini ya udah, Anda juga bukan karena kesengajaan. Oke, itu. Dan kalau kita menjadi influence untuk orang lain, oke, kita harus beradaptasi. Oke, sekarang dapat suatu saat saya mengisi di youth service. Oke, di youth service ternyata generasi Z sekarang ini sangat berubah dengan generasi kita, Pak. Oke, saya pernah mau ngisi, saya pakai baju batik. Oke, saya pernah baju batik. Anak saya yang pertama, Brian, dia bilang, "Dedi mau kemana?" "Ini saya mau ngisi youth." Dia bilang, "Jangan pakai baju gini, Dedi. Ketahuan umurnya." Saya bilang, "Ya udah pakai baju apa? Sini, Dedi." Wah, dia kasih baju dia. Jeans, hoodie, pakai baju hoodie, oke. Lengan panjang hoodie. Nah, Dedi pakai sepatu putih, Dedi. Jangan pakai sepatu hitam. Pakai sepatu putih, berangkat sana, Dedi. Dan dia kasih tahu saya, "Dedi nanti ngomong di awal, jangan langsung ayat. Jangan langsung ayat ke anak muda." Kenapa? Karena anak muda beda dengan kita. Oke? Ngomong tentang bagaimana situasi sekarang, tentang game, ya kan, tentang game online. Jadi kita ngomongnya santai dulu, oke? Dan itu yang kita lakukan. Ternyata apa yang kita biasa lakukan itu tidak semuanya bisa berhasil di komunitas kita. Jadinya seperti tadi saya bilang, kalau kita ketemu dengan orang, kita harus beradaptasi siapa orang yang kita akan ajak bicara, siapa yang menjadi lawan bicara kita. Suatu saat saya ngisi firman, anak saya ada, dia bilang, Dedi firmannya kok berat sekali. Saya waktu kita di S2 di teologi, karena mulai kan ini teologi bahasa ini, saya ngomong, Brian bahasa gini bahasa Ibrani gini. Dedi itu berat. Dedi kalau ini berat, tidak cocok dengan kita. Jadinya bicara yang ya bukan kuliah. Kita bukan kuliah, kita bukan mahasiswa. Jadinya ngomong yang simple aja. Dan saya juga ngeh juga, wah ternyata selama ini kita tidak relevan dengan anak-anak muda. Dan di sanalah saya belajar, Tuhan Yesus pun melakukan hal yang sama. Tuhan Yesus memberi contoh kepada kita, selalu menggunakan perumpamaan. Perumpamaan itu untuk apa? Untuk kita bisa lebih mengerti. Jadinya kalau kita pulang dari ibadah ini, kita tidak mengerti, apa yang saya selalu tanya ke anak saya, pulang dari gereja, apa yang ditangkap? Ini. Oke,
Ya udah, tapi kalau mereka tidak mengerti, artinya saya yang tidak bisa menjelaskan secara rinci. Oke, ya itu yang menjadi adaptasi yang saya lakukan. Oke, kemarin saya ke jalan yang ke Eagle Bay, saya coba pinjam mobil di sini. Oke, mobilnya itu mobil pertama yang saya pinjam itu adalah Volkswagen. Oke, Volkswagen, dan ternyata saya belum pernah naik mobil Volkswagen. Oke. Cara menghidupkannya itu susah sekali. Tidak ada tombol startnya. Nah, kita cari sampai 15 menit, sampai cari buku manual segala macam, anak saya cari. Ternyata pakai kunci. Oke, nah ternyata pakai kunci. Dan itu kita harus beradaptasi dengan apa yang kita sudah biasa lakukan. Yang kedua, saya waktu ke Eagle Bay, saya pinjam mobil satu lagi. Itu mobil BYD, mobil listrik. Oke. Dan di sana juga, pertama kali saya naik mobil listrik, semuanya itu seperti baru semua. Semuanya baru semua, dan di sana saya harus beradaptasi, tidak bisa apa yang saya sudah lakukan. Saya sudah nyetir dari SMA. Pengalaman saya semuanya itu tidak ada artinya kalau berubah situasinya. Jadinya itu juga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Jadi apapun yang kita lakukan untuk menjadi influence untuk orang lain, kita ini harus bisa beradaptasi. Jadinya kita ini toleransi tanpa kompromi. Toleransi berbeda dengan kompromi. Toleransi artinya kita berbeda, saya menghargai perbedaannya, tapi kita jalan masing-masing. Itu toleransi. Kalau kompromi, kita berbeda, tapi keyakinan saya berubah karena perbedaan kita. Jadi kita ini boleh toleransi dan harus toleransi, tapi jangan kompromi. Oke, itu yang harus kita lakukan. Kita ini tetap harus bisa menjadi garam, tapi garam kita itu harus rasanya asin. Jangan sampai kita menjadi tawar. Next, poin yang ketiga. Pertama, communicate. Yang kedua, adaptasi. Dan yang ketiga, respon kita. Respon ini penting. Berapa banyak di antara Bapak dan Ibu di sini yang ketemu sama orang, yang feedbacknya tidak baik, responnya tidak baik. Sering kan kita melayani orang, ternyata orang itu jangan jauh-jauh deh, saya aja, saya dulu. Saya pakai contoh saya aja. Saya dulu 10 tahun yang lalu, gembala Komsel saya datang, Pak Budi sudah datang ke gereja, sudah lama ke gereja, kok tidak bertobat? Itu pertanyaan dari gembala Komsel saya. Saya dulu belum mengerti, saya bilang, Pak, saya salah apa, Pak? Waktu dulu ya, waktu saya belum mengerti. Saya nggak nipu orang, saya nggak bunuh orang, saya nggak ngapa-ngapain, Pak. Kenapa saya harus bertobat? Itu dulu. Respon yang seperti inilah yang sering kali kita dapati kalau pada saat kita ketemu dengan orang-orang yang belum percaya Tuhan. Tapi sekarang saya mengerti. Begitu saya bertobat, saya dibaptis, saya langsung cari gembala Komsel saya waktu itu, saya minta maaf. Sorry, saya belum mengerti. Sekarang kalau di gereja, saya ketemu orang yang masih setengah-setengah, masih belum yakin 100%. Ayo ketemu saya. Saya ini sudah tersesat di jalan yang benar. Sekarang saatnya saya menyesatkan orang lain ke jalan yang benar. Saya sudah tersesat, tapi jalan saya benar. Jadi saya sudah tahu, saya ini selama ini saya tersesat, tapi jalan saya benar. Makanya saya ketemu orang, ayo saya kenalkan dengan Tuhan saya. Itu yang menjadi gairah saya untuk bisa memberikan keselamatan kepada orang-orang di sekitar saya. Menjadi influence untuk orang-orang di sekitar saya. Nah, respon yang benar, itu pada saat anggurnya habis, tapi respon yang benar itu Tuhan Yesus memberikan mukjizat di sana. Nah, kalau kita berespon dengan benar, hasilnya pun akan benar. Pada saat saya kemarin traveling, saya pakai Google Map. Google Map ini
memberikan arah direction kepada saya. Walaupun respon saya salah, saya harusnya lurus, saya belok, ternyata GPS ini memberikan jalan yang balik lagi supaya kita ke arah yang benar. Itulah yang biasa kita terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan direction kepada kita, tapi respon kita kadang-kadang salah. Kita meresponnya salah. Kita tidak melakukan apa yang Tuhan katakan, tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, kita mau kehendak sendiri. Kita maunya belok, tapi Tuhan itu baik. Kalau kita ikutin balik lagi ke jalannya, Tuhan akan terima kita. Amin. Seperti anak sulung, anak bungsu ini. Sudah habis harta bapaknya, sudah larikan, sudah berfoya-foya, sudah habis, mau balik. Allah kita menunggu, Bapa kita menunggu, apapun kondisi kita, separah apapun kita, kalau kita mau berbalik, kita mau bertobat, Bapa kita akan menerima kita. Itulah kebaikan kasih daripada Tuhan kita. Amin. Nah, dan kita lihat responnya. Kadang-kadang kalau kita ketemu dengan orang, saya ketemu orang itu, saya ajak dia ke gereja, ajak dia ke komsel, dia mau, tapi kadang-kadang dia mau bertobat dan kadang-kadang dia tidak mau bertobat. Itu kan pilihannya dia kan. Yang kedua, kalau kita ngobrol dengan orang dan orang itu harusnya bisa kita kenalkan dengan Tuhan, tapi mungkin di gereja lain dia kenal dengan Tuhan. Itu bisa juga. Jadinya dalam 1 Korintus 3 ayat 6-3 itu ada yang menanam, ada yang menyiram. Tapi ingat, Allah yang memberikan pertumbuhan. Jadi tugas kita itu adalah memberikan kesaksian. Hanya memberikan kesaksian. Bukan memaksa untuk orang itu harus ikut Tuhan. Tidak, jangan dipaksa. Kenapa? Karena saya sudah mengalami selama 10 tahun hidup saya. Saya ke gereja. Okay? Dulu waktu saya belum bertobat, saya ke gereja itu paling kesel kalau ada orang tanya, Pak, sudah lama ke gereja nggak bertobat Pak? Itu saya kesel banget. Itu kesel banget. Dan ini saya saksikan supaya kita ini sama-sama belajar. Kalau ada orang yang belum bertobat, datang, jangan ditanya, kapan bertobat? Kapan bertobat? Karena pertobatan itu bukan waktu kita, waktu Tuhan. Jadi kita hanya membicarakan, kita hanya men-sharingkan firman Tuhan. Masalah dia bertobat, tidak bertobat, kapan bertobatnya, itu bukan di kita bolanya. Oke? Nah, jadinya sama, tapi ada yang menyiram, ada yang menanam, tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Dan ayat yang ke-8, menanam maupun menyiram adalah sama upahnya. Oke, jadinya ada yang menanam, ada yang menyiram. Enakan nyiram dong, gak capek, gak kotor tangannya, tapi sama upahnya. Jadi kita juga harus hanya menyaksikan Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Life is 10% what happened to you and 90% how you respond to it. Jadi apa yang kita alami, itu 90% dari bagaimana kita meresponinya. Setiap hari kita membuat keputusan. Setiap saat, bukan setiap hari, setiap saat. Setelah ini kita mau makan di mana, itu keputusan. Setelah ini kita mau kemana, itu juga keputusan kita. Sore kita mau kemana, itu keputusan. Setiap saat kita mengambil keputusan. Maka dari itu, kalau kita salah mengambil keputusan, respon kita salah akibatnya. Makanya kita selalu setiap kali ngambil keputusan besar maupun keputusan kecil, kita minta penyertaan Tuhan. Jangan sampai, ini kecil ini nggak usah minta penyertaan Tuhan, kita mau kemari doang. Tetap kita selalu kalau dalam keluarga mau berangkat, mau kemana, kita pasti doa. Kita serahkan semuanya dalam perlindungan Tuhan. Oke? Dan yang terakhir, kalau sudah ada kalimat yang terakhir, biasanya jemaat itu langsung segar semua. Langsung senyum, oke? Yang terakhir langsung senyum. Yang terakhir itu adalah empati, oke?
berempati kepada orang lain. Jadi kalau kita mau menjadi influence untuk orang lain, kita harus memiliki empati kepada orang lain. Kita harus bisa berempati. Jadi empati itu apa sih? Empati itu Lukas 6:31. Perlakukanlah orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Itu empati. Oke? Nah, empati dalam Yohanes 2 ayat 9-10 ini, Tuhan Yesus melihat ini kekurangan anggur, maka diberikanlah anggur, dibuatlah mujizat sehingga pesta itu tidak mempermalukan keluarga yang membuat acara. Oke? Dan saya pernah beberapa kali pelayanan di penjara. Siapa yang di sini pernah pelayanan di penjara? Pernah. Oke. Kalau pelayanan di penjara itu agak beda ya, kalau menurut saya. Jadinya kalau pelayanan ibadah normal, semakin bertambah jemaat itu tambah bagus. Tambah bagus kan? Jadi kalau semakin bertambah dari 100 menjadi 200 orang jemaat yang hadir, itu tambah bagus. Tapi di penjara, saya datang awal jumlahnya mungkin 12. Nextnya saya datang bertambah jadi 25. Itu saya lihat ini gimana ya? Jadi saya kok bertambah jemaatnya, harusnya saya senang, tapi semakin banyak orang percaya yang jatuh dalam dosa. Dan yang membuat saya agak gimana gitu waktu saya di gereja, nama-nama yang ikut ibadah itu lengkap. Matius, Lukas, Yohanes, ada semua. Maka saya bilang, wow, ini luar biasa pelayanan ini ya. Jadinya kalau kita ke penjara ya, kita bisa lihat kehidupan mereka itu, kita memiliki empati kepada mereka. Jadinya orang bisa salah. Jadinya semua dari kita manusia bisa salah. Tapi recovery-nya seperti apa? Jadi orang-orang yang di penjara itu adalah orang-orang yang bersalah, sudah putusan pengadilan, tapi bagaimana nanti dia keluar dari penjara itu lebih penting dibandingkan waktu dia di sana. Kita bekali dengan firman Tuhan, ya kan? Karena orang yang seperti kondisi seperti ini itu orang yang benar-benar hatinya terluka. Orang biasanya kalau orang di penjara, orang itu diasingkan, Banyak orang, kalau orang terkenal banyak orang mau dekat. Tapi kalau orang jatuh kalau sudah masuk penjara, keluarga pun nggak mau kenal biasanya. Nah, itu yang harus kita balut lukanya, luka hatinya, berikan support sehingga waktu mereka keluar, kita menjadi orang itu berbeda sebelum mereka masuk. Ini adalah slide penutup. Dunia tidak membaca Alkitab. Dunia tidak membaca Alkitab. Dunia membaca orang Kristen. Dunia banyak orang di luar sana tidak mengerti Alkitab, Matius itu tidak mengenal, tidak membaca, tapi dia bisa melihat kehidupan orang Kristen itu seperti apa. Kita adalah firman yang hidup. Kita ini adalah orang bisa melihat kehidupan Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Jadinya inilah yang kita harus bisa lakukan sehingga orang lain bisa melihat kehidupan kita. Ini sebagai ilustrasi terakhir. Ini tahu semua kan? $20 bill. Kalau ini saya geremet-geremet, saya remas-remas, value-nya masih sama nggak? Masih sama kan? Kalau value-nya masih sama, dan kenapa value-nya masih sama? Karena kita tahu value daripada kertas ini. Kalau kita tidak tahu value daripada kertas ini, kita tidak tahu manfaatnya. Sekarang saya tanya, siapa yang mau ini? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Ayo, siapa yang mau? Siapa yang mau? Ayo.
Ini adalah ilustrasi, oke? Kita di dunia, itu asli, tenang aja. Itu asli, nggak balik, tenang. Ya asli. Di dunia, oke, banyak di antara kita, oke, ingin menjadi influence, ingin keluar. Bahkan amanat agung kita, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Tadi saya tanya, siapa yang mau ini? Semuanya mau, tapi tidak bergerak. Tuhan perintahkan pergi. Oke? Tuhan memerintahkan kita pergi, tapi kita kadang-kadang, belum Tuhan, belum waktunya. Kasih yang lain aja pergi. Mau nggak? Mau. Tapi mau ngambil nggak? Enggak. Tidak ada action. Pak tadi siapa? Pak Wai. Mengambil action, mengambil tindakan. Dan itu yang membedakan yang lain dengan Pak Wai ini. Ada yang angkat tangan, iya, tapi dapat enggak? Enggak. Ada yang mau pergi? Pergi. Jadikan semua bangsa muridku, saya jadikan, tapi saya enggak mau pergi. Enggak dapat. Sekali loh. Sudah ketahuan triknya ini. Ya, ini hanya sekedar ilustrasi. Kadang-kadang ilustrasi seperti ini bisa membuat kita, ternyata kita ini disuruh pergi, tapi kita banyak, mungkin kita terlalu ini juga ya. Saya berdoa dulu, saya doa puasa dulu 10 hari, baru enggak. Kesempatan ada, kita bisa bantu orang, ayo bantu, kita ambil. Ada pelayanan di mana? Mungkin Pak Santai bilang, ini ada pelayanan di sini, ayo ikut. Ada miss doa, ayo ikut. Jadinya cepat actionnya. Jadi jangan hanya menunggu. Kita perintah amanat agung kita adalah pergi jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.